Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3C tentang benda di sekitarku. Kita lihat ya, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Amatilah gambar benda-benda berikut. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Apa saja warna benda-benda tersebut? Bagaimana ukuran benda-benda tersebut? Perhatikan gambar. Ayo mengamati. Coba perhatikan gambar berikut. Kotak makanan memiliki massa lebih besar dibandingkan botol minum. Kotak makanan dan botol minuman berwujud padat. Botol minuman diisi air minum. Air minum termasuk benda. Perhatikan gambarnya ya. Ayo menulis. Aku membawa peralatan sekolah. Aku membawa tas sekolah yang berisi berbagai benda. Ada buku, kotak pensil, penghapus, penggaris, dan rautan pensil. Benda-benda yang aku bawa memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Tuliskan benda-benda yang kamu bawa ke sekolah. Peralatan sekolah yang aku bawa, apa ya? Anak-anak boleh tuliskan sendiri. Ayo berhitung. Berikut berbagai jenis alat ukur panjang. Ayo perhatikan gambar. Gambar pertama ada penggaris. Gambar kedua ada meteran pita. Gambar ketiga ada meteran roll kecil. Dan yang terakhir ada meteran roll besar. Ayo mencoba mengukur panjang benda dengan penggaris. Perhatikan cara mengukur panjang benda dengan penggaris berikut. Perhatikan gambar di bawah. Letakkan pangkal benda sejajar dengan angka 0. Setelah itu, lihat angka yang sejajar dengan ujungnya. Jadi, panjang krayon adalah 4 cm. Ditulis 4 cm. Ayo mengamati. Amati gambar proses pengelolaan kayu berikut. Perhatikan gambar. Setelah mengamati gambar, bacalah teks bacaan pada halaman 9 di bukumu. Proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan pohon di hutan. Hutan yang dapat ditebang pohonnya adalah hutan produksi. Setelah ditebang, hutan tersebut akan ditanami kembali. Batang pohon yang sudah ditebang disebut kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu lalu diangkut menuju tempat penggergajian kayu. Di tempat inilah kayu dibelah menjadi beberapa bagian. Misalnya, ada kayu yang dibuat papan dan ada juga yang dibuat balok kayu dengan ukuran tertentu. Pembelahan kayu dilakukan dengan menggunakan gergaji mesin sehingga prosesnya lebih cepat. Papan dan balok kayu masih hasil dari penggergajian ini biasanya dijual kepada para pengrajin kayu. Mereka kemudian memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan furnitur. Setelah menjadi barang yang siap digunakan, pengrajin kayu dapat menjualnya langsung kepada pembeli atau toko furnitur. Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu bermusyawarah dengan menjawab pertanyaan berikut. Tuliskan di bukumu, setelah itu ceritakan di depan kelas. 1. Siapa saja teman yang bermusyawarah denganmu? 2. Permasalahan apa yang ingin diselesaikan dengan musyawarah? 3. Siapa saja yang memberikan pendapat ketika bermusyawarah? 4. Bagaimana hasil musyawarah tersebut? Dan terakhir, berdasarkan jawabanmu, jelaskan pentingnya bermusyawarah. Ayo mengamati. Amatilah benda-benda berikut. Perhatikan gambar. Gambar pertama ada tumpukan majalah. Gambar kedua ada gambar paper bag atau tas kertas. Gambar ketiga ada kotak tisu beserta isinya. Gambar terakhir ada kotak kardus. Tahukah kamu benda-benda tersebut dibuat dari kertas?
Kertas digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai benda sesuai kebutuhan. Ayo mengamati. Kita amati gambarnya ya. Bacalah teks proses pembuatan kertas pada halaman 13 di bukumu. Proses pembuatan kertas. 1. Pohon ditebang menghasilkan kayu gelondongan. Kayu gelondongan tersebut kemudian dibawa ke pabrik kertas. Kayu gelondongan tersebut disimpan beberapa bulan agar lebih lunak. Setelah beberapa bulan, kayu tersebut dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Potongan kayu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tangki raksasa untuk diproses menjadi bubur kayu atau pulp. 4. Pada tahap selanjutnya, pulp diberi pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Pulp kemudian dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Setelah itu, kandungan air dalam kertas dihilangkan dengan mesin pres. Setelah kandungan airnya hilang, lembaran kertas digilas untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Kertas yang sudah jadi kemudian digulung menjadi gulungan-gulungan besar. Gulungan-gulungan ini kemudian dipotong menjadi gulungan-gulungan kecil atau lembaran kertas. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman di sebelahmu tentang proses pembuatan kertas. Urutkan benda-benda berikut sesuai dengan tahapan pembuatan kertas. Gambar pertama ada kayu gelondongan. Gambar kedua gulungan kertas besar. Gambar ketiga ada pulp atau bubur kertas. Gambar keempat ada pulp ditambah pemutih. Gambar selanjutnya potongan kayu kecil-kecil. Dan gambar terakhir lembaran kertas yang sudah dipotong. Ayo mengamati. Perhatikan contoh berikut. Ada sebuah buku dengan panjang 26 cm dan ketebalannya 50 mm. Satuan ukuran panjang menyesuaikan dengan benda yang diukur. Ukuran panjang dan lebar buku tulis menggunakan satuan cm. Satuan ukuran tebal buku ditulis menggunakan milimeter atau mm. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang dan tebal buku tulis adalah penggaris. Panjang dan lebar ruang kelas menggunakan satuan meter. Alat ukur yang digunakan adalah meteran roll besar. Demikian penjelasan kita hari ini tentang subtema pertama. Let's close by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.